Halo penghuni planet cinta dimanapun kalian berada, saya doakan selalu diberikan kesehatan dan dilimpahkan rezekinya, amin. Ya, jumpa lagi dengan saya si Johnny the one and only yang lagi-lagi akan merangkum sebuah film romantis. Film ini mengisahkan tentang sepasang kekasih yang terlilit banyak hutang akibat investasi bodong. Dan untuk melunasi hutangnya itu, mereka pun nekat menggunakan identitas palsu dan berhasil menipu para sultan kaya. Ya, sebelum kita lanjut saya ingatkan kembali bahwa konten ini full spoiler, jadi bagi yang tidak suka bisa langsung skip videonya. Namun bagi yang suka langsung saja like, subscribe, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincang keling lagi, siapkan posisi jauhi keramaian, hindari godaan mantan, dan kisah pun dimulai. Di sebuah acara pemakaman Tuan Chavez yang merupakan salah satu pengusaha kaya, nampak seorang lelaki bernama Ray yang sedang tenggelam dalam kesedihan. Hingga tiba-tiba Ray didatangi oleh gadis cantik bernama Jessa. Nyatanya Jessa ini adalah seorang agen real estate, jadi setelah mengucap bela sungkawa, Jessa yang menganggap jika Ray adalah anak dari Tuan Chavez, lantas memanfaatkan momen itu guna menawarkan rumah mewah yang sempat akan dibeli Tuan Chavez sebelum meninggal. Namun saat Jessa ingin menjelaskan lebih lanjut, Ray pun mengungkapkan bahwa dirinya hanyalah penasihat keuangan bagi Tuan Chavez, sedangkan ketiga anak Tuan Chavez sedang asik ngopi di ruang tamu. Naisip ko na dito yung mga anak niya dahil buro niya. Okay. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan, Jessa pun langsung mendatangi ketiga anak Tuan Chavez. Diawali dengan mengucapkan bela sungkawa, Jessa pun kemudian mulai mempresentasikan rumah mewah yang sempat akan dibeli oleh Tuan Chavez. Hal itu pun sontak membuat ketiga anak Tuan Chavez kesal dan mulai mengata-ngatai Jessa. Namun di tengah perdebatan, untungnya Ray tiba-tiba datang membantu Jessa. Itandad nyo noon na parang We're not a broken family. Berbeda dengan metode pendekatan Jessa yang terkesan to the point, si Ray ini sangat pandai memanipulasi dan merangkai kata-kata yang sangat menyentuh. Seperti saat Ray mengatakan bahwa tujuan Tuan Chavez ingin membeli rumah itu adalah untuk membuat ketiga anaknya bisa hidup berdampingan. Alhasil ketiga anak Tuan Chavez pun luluh dan bersedia membeli rumah itu. Sebagai bentuk terima kasih, Jessa kemudian mentraktir Ray makan malam di sebuah restoran mewah. Jessa di situ mengungkapkan bahwa ini adalah kali pertama ia bisa menjual rumah dengan nilai fantastis. Jessa lalu iseng bertanya, mengapa Ray mau membantunya padahal keduanya baru saja saling mengenal. Ray pun menjawab, selain mengagumi kegigihan Jessa, nyatanya Ray juga telah jatuh cinta pada pandangan pertama. Hingga kemudian, keduanya pun melepas dahaga nafsu di dalam mobil. Setelah berbagi canda dan tawa, Ray kemudian iseng melukis wajahnya Jessa, dan Jessa yang menyadarinya pun langsung merampas lukisan itu. Melihat hasil lukisan Ray yang sangat indah, Jessa pun spontan bertanya, mengapa Ray lebih memilih menjadi penasihat keuangan ketimbang bekerja di bidang seni sesuai dengan bakat yang dimilikinya. Saat itulah mereka pun mulai saling curhat tentang impian mereka masing-masing. Tentunya impian Ray adalah menjadi pelukis kenamaan. Namun menyadari betapa sulitnya mendapatkan uang sebagai pelukis, Ray pun memilih untuk lebih dulu fokus pada pekerjaannya saat ini. Sedangkan impiannya Jessa sangat-sangatlah tinggi. Seperti Jessa ingin menjadi orang kaya, terkenal, memiliki rumah mewah, jet pribadi, dan lain sebagainya. Hardwood, tapos pagbukas mo, may grand stair. parang ganito. Ternyata Ray ini adalah anak yatim piatu yang tumbuh di panti asuhan. Sebelum ketemu Jessa, Ray tak pernah sekalipun mengenal apa artinya cinta. Jadi, tak peduli sebesar apapun impian Jessa, Ray akan berusaha sekuat tenaga untuk mewujudkan impian itu. Karena di mata Ray, Jessa adalah belahan jiwa yang selama ini ia impikan. Sigurado ka ba? Oo naman. Lahat kakayanin ko. Ha? Tak terasa 2 tahun pun berlalu. Ray dan Jessa juga sudah tinggal serumah dan sedang bersiap menjalani aktivitas mereka masing-masing. Karena di pagi itu Jessa akan menemui calon pembeli yang merupakan salah satu pengusaha kaya, Jessa pun mulai nampak panik dan mempermasalahkan tentang penampilannya. Namun seperti biasa, Ray lah yang selalu bisa menenangkan Jessa. Sebelum pergi, Ray juga tak lupa mengucapkan hari jadi mereka yang kedua tahun. Dan sepulang kerja nanti, keduanya sepakat untuk makan malam bersama.
Tibalah waktu di mana Jessa mempresentasikan sebuah rumah mewah pada sepasang suami istri yaitu Kokom dan Cecep. Dengan kondisi rumah berdebu dan terkesan menyeramkan, tentu saja membuat Cecep dan Kokom sangat-sangat kecewa. Menyadari hal itu, Jessa pun meminta maaf dan mengakui jika tugas penjualan rumah itu baru saja dilimpahkan padanya. Jadi seandainya Kokom mau memberinya kesempatan, maka Jessa janji akan mengubah rumah tersebut menjadi jauh lebih indah. Melihat tekad dan kegigihan Jessa, Kokom pun kagum dan bersedia untuk menjadwalkan pertemuan kembali. Namun nanti, Kokom akan menugaskan kakaknya yang bernama Lilis untuk meninjau rumah tersebut. Dan jika Jessa berhasil meyakinkan Lilis, maka Kokom pasti akan langsung membelinya. Di sisi lain, Ray dipanggil salah satu kliennya yaitu Ujang untuk ketemuan di sebuah bar. Namun baru juga tiba di sana, si Ujang ini langsung mengatakan bahwa ia telah memecat Ray sebagai konsultan keuangannya. Selain itu, Ujang juga mulai menanyakan tentang uangnya yang telah diinvestasikan oleh Ray di sebuah perusahaan MLM. Sambil tersenyum, Ray pun mencoba menenangkan Ujang dan memintanya untuk sedikit lebih sabar. Ya namanya juga investasi. Lagi pula CEO perusahaan itu adalah teman baiknya Ray. Bahkan, Ray dan Jessa juga telah menginvestasikan semua tabungannya. Namun saat Ujang menunjukkan berita tentang kasus penipuan yang dilakukan oleh CEO perusahaan itu, sontak Ray pun seketika terdiam. Ray pun akhirnya pulang dengan wajah penuh kegelisahan. Meski begitu, Ray tetap menyambut kepulangan Jessa dengan tawa, canda, dan juga kecupan hangat. Di balik semua permasalahan yang ada, baik Jessa maupun Ray tetap mencoba untuk tabah dan menikmati hari jadi keduanya. Sambil memeluk Jessa, Ray lalu meminta maaf karena belum bisa mewujudkan apa yang selama ini Jessa impikan. Namun saat keduanya mulai terbawa suasana, tiba-tiba mereka dibuat panik dengan kedatangan para tetangga yang menuntut pengembalian uang investasinya. Talaga nakahasil na yan para yumaman lalo eh. Hoy! Isang tika! Pinapala ko kayo. Malaking porsyento nung sabi nyo jackpot to. Nyatanya Ray telah mengajak semua tetangganya untuk berinvestasi di perusahaan MLM itu. Bahkan bos preman kompleks yang dikenal sangat kejam pun ikut menginvestasikan uangnya. Dan total uang yang harus Ray ganti adalah 2,6 juta peso. Atau jika dirupiahkan kurang lebih sebesar 741 juta rupiah. Bingung harus berbuat apa, Ray dan Jessa mulai mengumpulkan semua barang yang ada untuk dijual. Namun setelah dihitung-hitung, palingan total yang akan didapat hanyalah 100.000 peso dan tentunya masih jauh dari jumlah uang yang saat ini mereka butuhkan. Di tengah kebingungan, Jessie tiba-tiba menemukan sebuah ide dan langsung mengajak Ray menuju rumah yang sebelumnya ditawarkan pada Kokom. Seandainya berhasil menjual rumah itu, maka Jessa akan mendapatkan uang komisi sebesar 3 juta peso. Jadi fokus utama mereka kali ini adalah merapihkan dan mendekorasi rumah itu menjadi seindah mungkin. Setelah itu tugas mereka pun hanya tinggal meyakinkan Lilis untuk mau membelinya. Ingatan mo yan. Mahal yan. Ate. Saat sedang beres-beres, Jessa tiba-tiba ditelepon oleh ayahnya. Dan tanpa Jessa sadari, Ray pun sedang mendengar percakapan itu. Mengetahui jika Jessa telah tertipu investasi bodong, selain mengomeli dan meminta Jessa untuk pulang ke kampung halaman, sang ayah juga meminta Jessa untuk meninggalkan Ray. Di mata sang ayah, Ray hanyalah lelaki tak berguna yang membuat kehidupan Jessa jauh semakin sulit. Namun tak peduli apapun yang diucapkan sang ayah, Jessa takkan mungkin bisa meninggalkan Ray. Karena bagi Jessa, Ray adalah cinta sejati yang takkan pernah mungkin bisa terganti. Setelah membereskan rumah, Jessa pun langsung menelepon Kokom guna menanyakan jadwal kedatangannya Lilis. Namun karena Lilis saat ini sedang liburan dan tak bisa diganggu, jadi Kokom pun belum tahu kapan Lilis akan meninjau rumah tersebut. Di tengah kekecewaan, Jessa dikejutkan dengan kemunculan Ray yang menyuguhkan wine dengan balutan jubah mewah lengkap dengan topengnya. Jessa yang bingung pun lantas bertanya bagaimana Ray bisa mendapatkan wine dan jubah mewah itu. Dan ternyata semua itu adalah peninggalan dari pemilik rumah sebelumnya. Alam mo, may bibili na nito. Ang ka na talaga. Ako lasing. Talaga yung lasing. Ako yung lasing. Guna menghilangkan semua beban yang ada, Jessa dan Ray pun memutuskan untuk minum-minum hingga mabuk. Namun di momen itu, Jessa malah mengungkapkan kekecewaannya pada Ray yang tak pernah mampu mewujudkan impiannya. Di manakah janji yang pernah Ray ucapkan padanya? Seharusnya, kini ia bisa tinggal di rumah mewah dan menikmati kehidupannya.
Namun faktanya ia masih saja tinggal di perumahan kumuh dan dipenuhi banyak hutang. Meski Jessa sudah muak dengan kehidupan miskin, namun Jessa mengakui bahwa dirinya tak bisa hidup tanpa Ray. Dan malam pun ditutup dengan adegan pacuan kuda yang sangat mewadidaukan. Tanpa Ray dan Jessa sadari, nyatanya ada tetangga yang telah mengintip aksi pacuan kuda mereka semalam. Dan esok paginya, tetangga itu pun langsung mendatangi Ray dan Jessa guna berkenalan sekaligus memberikan hadiah mewah sebagai penyambutan warga baru di kompleks itu. Dan mereka adalah sepasang suami istri bernama Madam dan juga Fidel. Something from us. Dengan cueknya Madam dan Fidel ini menerobos masuk ke rumah Jessa dan Ray. Selain menganggap Jessa dan Ray adalah sepasang suami istri, mereka juga dengan santainya mengakui telah melihat aksi pacuan kuda yang dilakukan oleh Ray dan Jessa semalam. Sebenarnya Jessa sempat ingin menjelaskan tentang status dan juga kepemilikan rumah itu. Namun karena si Madam dan suaminya ini terus saja nyerocos, jadi Jessa dan Ray pun lebih memilih untuk diam. Fidel kemudian mengundang Ray dan Jessa ke pesta kostum yang akan diadakan nanti malam, di mana semua warga kompleks yang notabene para pengusaha kaya akan datang ke pesta itu. Awalnya Ray dan Jessa menolak dengan alasan mereka tak memiliki kostum. Namun saat Madam bilang jika pemenang di pesta itu akan mendapatkan hadiah 100.000 peso, tanpa pikir panjang Jessa dan Ray pun langsung setuju. 100,000. Tibalah di malam pesta kostum di mana para warga kompleks sudah berkumpul dengan mengenakan berbagai macam kostum. Guna menjadi pemenang di pesta itu, Ray nekat meminjam kostum dari salah satu kliennya. Di situ Jessa sempat galau karena tindakan mereka ini adalah sebuah penipuan. Namun Ray mengingatkan bahwa saat ini mereka sangat membutuhkan uang, lagi pula uang 100.000 peso tak ada artinya bagi warga kompleks yang dihuni para pengusaha kaya. Pesta itu pun dibuka dengan pidato sambutan ketua asosiasi penghuni kompleks yang bernama Wendell. Setelah itu Wendell pun mulai memanggil satu persatu pasangan guna memamerkan kostumnya masing-masing, di mana Ray dan Jessa telah mengganti namanya menjadi Kiefer dan Penelope. Tak disangka kostum yang dikenakan oleh Ray dan Jessa mampu memukau para penghuni kompleks. Madam kemudian mengenalkan Ray dan Jessa pada gengnya yang merupakan kumpulan emak-emak sosialita. Hingga tiba-tiba Wendell juga ikut datang menyapa Ray dan juga Jessa. Welcome. We now have our top 2 finalists. Panitia pesta kemudian memanggil 2 finalis yaitu pasangan Ray dan Jessa beserta pasangan Didin dan juga Neneng. Setelah itu masing-masing finalis diminta untuk menjelaskan tema dan makna dari kostum yang dipakai. Karena tak memiliki persiapan, awalnya Jessa nampak kebingungan. Namun tiba-tiba, Jessa mampu memukau semua tamu dengan pidatonya yang begitu elegan. A pleasant evening to our fellow Vineyard Hills homeowners. Made of recyclables, we aim to show that another person Winners of the Vineyard Hills. Akhirnya Ray dan Jessa pun dinyatakan sebagai pemenang dan berhasil membawa pulang cek sebesar 100.000 peso. Karena di pesta itu mereka menggunakan nama samaran, Ray jadi bingung dan bertanya pada Jessa, nama siapakah yang tercantum di dalam cek itu? Ya tentunya Jessa sudah memikirkan hal itu sebelumnya. Jadi, Jessa berhasil meyakinkan panitia untuk mencantumkan nama Ray dengan alasan bahwa Ray adalah konsultan keuangannya. Setelah berhasil mencairkan cek tersebut, Jessa dan Ray langsung memberikannya pada bos preman kompleks bernama Gil sebagai ganti rugi atas investasi bodong yang direkomendasikan oleh Ray sebelumnya. Karena jumlah uangnya masih belum cukup, Gil pun menanyakan kapan Ray bisa melunasi semua utangnya. Namun belum sempat Ray menjawab, tiba-tiba para penghuni kos mulai berdatangan guna menuntut pengembalian uang investasi. Alhasil bos Gil pun mengancam Ray dan Jessa untuk melunasi semua hutangnya dalam jangka waktu 2 bulan. Demi bisa melunasi semua hutangnya, Jessa akhirnya memutuskan untuk tetap melanjutkan aksi penipuannya. Namun kali ini mereka melakukan perencanaan dengan sangat matang. Setelah membuat biografi palsu tentang status Kiefer dan Penelope, mereka nantinya akan mengadakan pesta dan mengundang semua penghuni kompleks.
Selain nantinya akan mendapatkan hadiah-hadiah mewah, mereka juga akan membuka open donasi dengan dalih memiliki yayasan yang menampung anak-anak yatim. Dengan perencanaan, konsep pesta dan juga akting yang sangat meyakinkan, Ray dan Jessa pun berhasil mengumpulkan uang sebanyak 700.000 peso. Jadi jumlah hutang mereka kini tinggal 1,9 juta peso. Hindi magpapatalo yan. Nice for the kids! Selain kagum dengan kecerdasan yang Jessa miliki, Ray juga sangat beruntung bisa memiliki gadis secantik Jessa yang mau menerima segala kekurangannya. Hingga malam pun kembali ditutup dengan aksi pacuan kuda. Tanpa Jessa sadari, dirinya pun kini mulai terjebak dalam sandiwara yang dibuatnya. Jessa yang dulu sangat sederhana, kini berubah menjadi Jessa yang dibutakan oleh status sosial dan juga harta semata. Bahkan pagi itu Jessa akan ikut pergi ke spa bersama Madam and the gang. Melihat perubahan sikap Jessa, Ray hanya bisa mengingatkan bahwa semua ini hanyalah sementara. Namun Jessa yang sudah terlanjur nyaman dengan statusnya sebagai wanita sosialita, merasa kesal dan memutuskan untuk tetap menjalani kehidupannya sebagai Penelope. Tak lama kemudian, Ray dikejutkan dengan kedatangan Wendell yang membawakannya hadiah berupa lukisan. Ternyata si Wendell ini adalah kolektor sekaligus ahli di bidang jual beli karya seni. Oleh sebab itu, Wendell sempat membujuk Ray untuk mau menjual beberapa lukisan yang terpajang di sana. Spontan Ray pun mengungkapkan bahwa dirinya juga seorang pelukis, namun hanya sekedar hobi. Melihat adanya peluang bisnis, Wendell kemudian mengajak Ray untuk bermain golf bersama para penghuni kompleks. Seusai main golf, Ray dan Wendell sepakat untuk menjalin ikatan bisnis, di mana Ray akan melukis sebanyak-banyaknya, sedangkan Wendell lah yang akan menjualnya. Di sisi lain, di lokasi spa, Jessa benar-benar sangat menikmati kehidupannya sebagai sosok Penelope. Sebagai emak-emak yang pada umumnya suka bergosip, si madam ini tiba-tiba menceritakan aksi penuh gairah Jessa dan Ray sewaktu di kolam. Hal itu pun seketika mengundang rasa penasaran para sosialita, yang pada umumnya hubungan pernikahan mereka sangatlah dingin dan terkesan membosankan. Oleh sebab itulah mereka mulai membujuk Jessa agar mau memberitahukan rahasianya. Melihat adanya peluang untuk mendapatkan banyak uang, seketika Jessa pun mulai merencanakan sebuah ide gila, yaitu membuka kelas terapi yang mampu meningkatkan keharmonisan dalam rumah tangga. Nantinya kelas itu juga akan berlangsung selama seminggu dengan biaya pendaftaran yang tentunya sangat mahal. Ya, bagi para penghuni kompleks yang sangat kaya tentunya uang bukanlah sebuah kendala, dan esok paginya kelas terapi pun dibuka. Dengan menggabungkan semangat yang dimiliki Jessa dan ketulusan cintanya Ray, kelas terapi itu pun berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Ray dan Jessa juga berhasil mendapatkan uang sebanyak 1 juta peso. Tibalah di sesi terakhir kelas terapi. Di saat Jessa fokus melatih para penghuni kompleks, Ray yang ingin melanjutkan lukisannya tiba-tiba bertemu dengan Wendell. Selain memuji hasil lukisannya Ray, Wendell juga kagum dengan kegigihan Ray yang mampu membuat banyak lukisan hanya dalam waktu seminggu. Sedangkan di sisi lain, Jessa tiba-tiba mendapat telepon dari Adele yang memberitahukan bahwa 1 jam lagi Lilis akan datang untuk melakukan peninjauan. Di tengah kepanikan, Jessa memanggil Ray dan menanyakan tentang apa yang harus ia lakukan. Untungnya, Ray memiliki sebuah ide. Dengan alasan untuk mengabadikan momen kebersamaan, Ray pun mengajak semua peserta ke lapangan golf untuk dilukis. Sedangkan Jessa lah yang akan menemani Lilis. Lilis kemudian datang bersama anjing kesayangannya. Saat Jessa mulai mempresentasikan rumah itu, Lilis tiba-tiba meminta Jessa untuk diam. Karena sebenarnya anjingnya lah yang akan menentukan rumah itu jadi dibeli atau tidak. Awalnya semua nampak baik-baik saja, namun tepat di hadapan sebuah ruangan, anjing Lilis ini tiba-tiba menggonggong yang menandakan adanya seseorang di dalam ruangan itu. Dengan wajah ketakutan, Lilis dan Jessa pun kemudian memutuskan untuk mengeceknya. Namun karena tak menemukan siapapun di sana, Lilis pun memutuskan untuk pulang dan menganggap jika rumah itu dihuni oleh makhluk gaib. Bahkan Lilis juga akan melarang Adele untuk membeli rumah tersebut. Sedangkan di lapangan golf, para peserta nampak antusias menantikan wajah mereka terpampang di lukisannya Ray. Namun nyatanya, meski lukisan itu sangatlah jelek, namun berkat sedikit penjelasan dari Wendell, lukisan itu pun menjadi rebutan para penghuni kompleks. Dan setelah melalui proses lelang, lukisan itu akhirnya terjual di angka 250.000 peso.
150,000 pesos! Malamnya Ray menunjukkan cek hasil lukisannya tadi siang kepada Jessa. Di waktu yang sama, Jessa tiba-tiba mendapat telepon dari Adele yang memberitahukan bahwa ia akan membeli rumah itu. Adele juga mengungkapkan jika di awal Lilis memang melarangnya untuk membeli. Namun setelah melihat anjingnya terus-terusan menggonggong, Lilis akhirnya berubah pikiran dan meminta Adele untuk membeli rumah tersebut. Sige, kasi may mababayaran natin mga taga-sini. Akhirnya setelah melewati perjuangan yang cukup panjang, selain bisa melunasi semua hutangnya, Ray dan Jessa pun kini memiliki simpanan sebesar 2 juta peso. Ray dan Jessa kemudian menjalani kehidupan mereka seperti dulu. Kehidupan yang jauh dari kata mewah dan juga sangat melelahkan. Meski Ray nampak menikmatinya, namun tidak dengan Jessa, yang selalu saja memimpikan kehidupan mewah dan memiliki segalanya. Setelah memikirkannya matang-matang, Jessa pun bilang pada Ray bahwa ia akan pulang kampung dan tinggal bersama ayahnya. Jessa juga bilang sudah cukup baginya menjalani hidup tanpa sebuah ketidakpastian. Guna meyakinkan ketulusan cintanya, Ray pun melamar Jessa dengan cincin berlian yang telah ia siapkan. Namun dengan berat hati, Jessa terpaksa menolaknya. Pero naniniwala ko pag magkasama tayong dalawa kaya naman. Umuha ako sa'yo ngayon. Ikaw lang. Ako yung may natirang 2 million. Meski Ray sangat tulus dan berjanji akan segera mewujudkan impian Jessa, namun rasa lelah dan keputusasaan seakan menghapus kepercayaan yang selama ini Jessa sematkan. Ditemani tetesan air mata, Jessa lalu bilang, "Aku memang sangat mencintaimu. Namun aku juga tak ingin mengubur impian hanya demi bisa hidup bersamamu. Bagiku, ini bukanlah bentuk keegoisan, melainkan sebuah keharusan dalam menghadapi realita kehidupan. Terima kasih atas kebahagiaan yang pernah kau sisipkan. Selamat tinggal dan semoga kau menemukan apa yang kau impikan." Pero nahihirapan ako. Ang hirap na magkaiba tayo ng tingin sa buhay. Esoknya saat Jessa dan Ray akan berpisah, Wendell pun tiba-tiba datang. Wendell lalu mengajukan proposal bisnisnya pada Ray dan juga Jessa, di mana Wendell akan membuka galeri seni dan meminta Ray untuk memamerkan lukisannya di sana. Karena momennya tidak tepat, Jessa pun meminta maaf dan meminta Wendell untuk membahasnya lain waktu. Namun saat Jessa akan pergi, Wendell pun tiba-tiba memanggil Jessa dengan nama aslinya. You know, I'm sick and tired of this. Jessa Baluarte. Nyatanya Wendell ini telah mengetahui identitas Ray dan Jessa yang sesungguhnya. Jadi saat itu Wendell tanpa sengaja masuk ke ruangan di mana Jessa dan Ray biasa menyusun rencananya. Dan keberadaan Wendell jugalah yang membuat anjing Lilis tak henti-hentinya menggonggong. Sebelum mengungkapkan maksud dan tujuan kedatangannya, Wendell mengata-ngatai Jessa dan Ray sebagai penipu ulung dan juga tukang pansos. Namun di balik kebenciannya itu, Wendell juga kagum akan bakat akting yang dimiliki Ray dan juga Jessa. Sebenarnya tujuan Wendell mendatangi Ray dan Jessa yaitu untuk melakukan sebuah aksi penipuan. Nantinya, Wendell berencana membuka galeri seni yang diisi semua lukisannya Ray. Wendell juga akan mengundang para pejabat dan tamu-tamu penting untuk datang ke galeri itu. Dan untuk menaikkan harga jual lukisan, Ray dan Jessa harus bisa meyakinkan para tamu bahwa hasil penjualan lukisannya akan disumbangkan untuk sebuah yayasan amal. Karena Wendell mengancam akan menelpon polisi, mau tak mau Ray dan Jessa pun menyetujuinya. Namun dengan kesepakatan, jika rencana ini berhasil maka Wendell tak boleh mengganggu kehidupan mereka lagi. Deal. Bakit ka ba pumayag sa mga gusto ni Mr. Texon? Demi terbebas dari jeratan hukum, mau tak mau Jessa pun harus mengesampingkan ego dan mencoba membangun kembali kemesraannya dengan Ray. Melihat adanya kesempatan, Ray sempat memohon agar Jessa mau balikan dengannya. Namun Jessa bilang keputusannya sudahlah bulat. Dan setelah semuanya selesai, maka Jessa akan langsung meninggalkan Ray. Last ka lang. Ha? Kaya natin. Next week. Singkat waktu, galeri seni pun akhirnya dibuka. Sesuai dengan yang telah direncanakan, di hadapan para tamu undangan yang diisi oleh pejabat dan pengusaha kaya, Jessa pun menyampaikan bahwa hasil dari penjualan lukisannya akan sepenuhnya disumbangkan untuk yayasan amal. Hingga kemudian, semua lukisan di galeri seni itu pun habis terjual.
Tak habis sampai di situ, ternyata dalam waktu dekat Wendell ini telah merencanakan sebuah aksi penipuan lainnya. Dan tentu saja, Ray dan Jessa pun harus mau menjalankan aksi tersebut. Muak dengan semua kebohongan yang ada, Ray kemudian memberitahu Jessa tentang rencananya untuk mengungkap aksi penipuannya Wendell. Karena sampai kapanpun Wendell takkan pernah berhenti untuk terus melibatkan mereka. Sebelum melakukan aksi nekatnya, Ray pun meminta maaf dan mengucapkan kalimat perpisahannya pada Jessa. Jessa, maafkan aku yang tak pernah bisa mewujudkan impianmu. Dan maafkan atas semua waktu yang telah kau sia-siakan untukku. Jadi pergilah. Pergilah dan gapai impianmu itu. Dan satu hal lagi, sampai kapanpun aku akan selalu tetap mencintaimu. Setelah itu Ray mengumpulkan para tamu undangan termasuk Wendell. Hal itu juga disaksikan oleh Jessa yang melihatnya dari kejauhan. Ray kemudian meminta maaf dan mengungkapkan semua kebohongannya selama ini. Namun semua itu ia lakukan bukan untuk sebuah kesenangan, melainkan hanya untuk melunasi hutang yang sebenarnya tak pernah ia pakai. Ray juga di situ sempat mencurahkan isi hatinya. Mungkin bagi kalian yang bergelimang harta, sangatlah mudah mendapatkan apa yang kalian inginkan. Namun tidak bagi orang miskin sepertinya. Selama ini, ia sudah berusaha mewujudkan apa yang Jessa cita-citakan. Namun kegagalanlah yang selalu didapatkan. Mendengar curahan hati Ray, Jessa pun tak mampu membendung air matanya. Pero wala eh. Kasi gano'n naman talaga, di ba? Kapag mahal mo yung isang tao. Setelah itu Ray mengungkapkan bahwa Wendell lah dalang di balik semua penipuan ini. Tentunya Wendell tak tinggal diam dan mulai mencari berbagai alasan. Namun di tengah perdebatan dan kekacauan yang sedang terjadi, Jessa pun berinisiatif untuk menekan tombol alarm. Sontak semua tamu undangan pun lari ketakutan. Dan saat itulah Jessa bergegas membawa Ray keluar gedung, diikuti dengan Wendell yang tiba-tiba menodongkan senjatanya. You ruined everything! Ako kayo makatakas? At magsama ka, magkasabot tayo? Ray kemudian berusaha merebut pistol dari tangan Wendell, diikuti dengan kedatangan polisi yang akhirnya tiba di sana. Setelah berhasil membuang pistolnya, Ray dan Jessa pun berlari sekencang mungkin. Namun tanpa mereka sadari, Wendell kembali mengambil pistol dan tiba-tiba melihat Ray yang tersungkur di tanah, Jessa pun langsung menghampiri, dipenuhi dengan linangan air mata yang membasahi pipi. Di momen itu, Jessa mengungkapkan semua penyesalan di hatinya. Penyesalan karena telah menyanyiakan Ray, lelaki yang sangat ia cintai. Seiring dengan tetesan air mata, kilas balik kenangan indah bersama Ray pun tiba-tiba menyapa. Jessa yang sangat takut kehilangan Ray, lantas mulai panik dan meminta polisi untuk segera memanggil ambulan. Namun nyatanya Ray ini tidak kena tembak, melainkan hanya terpeleset. Sedangkan Wendell lah yang terkena tembakan dari petugas polisi. Sebelum ditahan, Jessa meminta izin untuk mengakui semua kesalahannya di hadapan semua penghuni kompleks. Jessa juga meminta maaf karena telah menyanyiakan Ray. Selama ini, ia selalu saja dibutakan akan harta dan impian semata, tanpa memikirkan Ray, lelaki yang selalu tulus mencintainya. Dan untuk membuktikan rasa cintanya itu, Jessa pun kemudian melamar Ray di hadapan polisi dan semua penghuni kompleks. Kaya mo ba ako inaya magpakasal para... Ayoko na maging mayaman. Sexy. Paano yung... Yes. Karena terbawa suasana, Ray dan Jessa malah keenakan dan terus saja berciuman. Sampai-sampai polisi pun meninggalkan mobilnya. Jadi jika Jessa dan Ray sudah puas, maka mereka bisa membawa mobil dan langsung ke kantor polisi. Hingga tiba-tiba, film pun selesai. Hikmah yang bisa kita ambil dalam film ini adalah, seperti pepatah kuno mengatakan, potong bebek angsa masak di kuali. Jangan menyanyiakan cinta jika tak ingin tersakiti. Ya mungkin itulah pepatah yang cocok untuk si Jessa. Selanjutnya bagi kalian para penghuni Planet Cinta yang ingin request film atau curhat apapun itu, langsung saja tulis di kolom komen. Pokoknya jangan malu dan dijamin akan saya balas. Dan sebagai penutup, saya ucapkan terima kasih buat kalian semua penghuni Planet Cinta yang sangat-sangat saya banggakan. Karena tanpa adanya kalian, saya pasti tidak bisa gajian. Ya, saya Joni pamit pulang, wassalam dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.